Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi dengan kuliah ke-7 ya, pertemuan ke-7. Tapi video yang di-share kepada Anda ini video ke-6 gitu. Nah, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah karena jurusan Anda ini adalah Fakultas Ekonomi dan Sosial. Ingat, prinsip dasar ekonomi itu adalah bertemunya penjual dan pembeli, baik dalam pasar yang nyata maupun pasar virtual, kan gitu kan. Maka Anda harus paham betul mengenai pembeli Anda itu siapa. Jadi kemarin kuliah sebelum-sebelumnya kita fokus ke Anda sebagai penjual, Anda sebagai organisasi bisnis, itu kan. Maka kemarin saya declare mengenai sebagai organisasi bisnis, tujuan Anda itu apa? Tujuan Anda adalah, ingat, menggunakan pendekatan balance scorecard, maka ada 4 aspek: financial, customer focus, pelayanan terhadap pelanggan, kemudian proses bisnis internal, dan learning and growth. Intinya tujuan sederhana, misalnya laba saya harus begini, pendapatan saya di tahun depan harus begini, kemudian saya harus bisa menarik pelanggan baru, misalnya 1000 pelanggan baru atau 1000 perusahaan baru, boleh yang dari pelanggan gitu kan. Kemudian yang proses bisnis internal adalah produk saya di tahun depan harus bertambah menjadi dari 5 menjadi 10 macam produk. Kemudian terakhir adalah learning and growth terkait dengan pegawai saya di tahun depan minimal 3 hari dalam setahun kerja, hari kerja harus diberikan pelatihan. Itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertemuan ini, kuliah ini, kita membahas selanjutnya adalah temu kenali customer Anda, gitu ya. Ikuti berikutnya kuliah nanti dengan nyaman, santai, semoga memberikan manfaat bagi Anda, baik secara pribadi maupun nanti demi masa depan Anda selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjut kuliah berikutnya ini. Sebagai pengantar tadi sudah dijelaskan minggu yang lalu dan minggu-minggu sebelumnya, kita membahas lebih banyak mengenai industri, organisasi, lingkungan bisnis yang mempengaruhi apa, kemudian Anda harus apa, organisasi isinya apa, bidang-bidang apa, khususnya adalah kinerjanya, cara mengukurnya bagaimana. Terakhir adalah tujuan organisasi bisnis itu apa, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini kita khusus membahas mengenai merawat dan mempertahankan pelanggan, atau bahasanya adalah customer focus. Oke. Nah, di dalam dunia pelanggan ada istilah yang namanya customer relationship management. Memanage, mengendalikan hubungan dengan pelanggan. Ini kalau Anda buka di Google, research Google dan sebagainya, ada sistem-sistem yang dibikin untuk ini, dan sistem itu sangat mahal. Contohnya gini, di dalam handphone Anda, aplikasi itu banyak sekali. Dan aplikasi itu apa sebenarnya? Itulah CRM aplikasi. Ada Gojek, ada GoFood, ada Shopee, ada apalagi. Itu semuanya itu Anda dianggap sebagai pelanggan mereka dan dikendalikan
dengan aplikasi yang disusun oleh mereka yang harus Anda install di handphone Anda. Itulah namanya aplikasi CRM. Nah, kita nggak bahas aplikasi bagaimana membikinnya dan sebagainya, itu belakangan. Tapi yang perlu kita kenali dulu adalah pelanggan itu apa sih sebetulnya. Nah, mengapa pelanggan atau customer relationship management harus kita pahami atau kita ketahui? Ya, mengapa? Kalau Anda di sisi perusahaan, Anda di sisi organisasi bisnis, maka tentu saja hal-hal yang ideal. Ini adalah keinginan. Ingin biaya lebih rendah atau lebih murah. Ingin kualitas produk lebih baik. Ingin fleksibilitas yang lebih dalam proses. Jadi yaitu fleksibel, gak kaku, mesin bisa bikin tidak hanya satu macam produk kan gitu. Kemudian lebih banyak pilihan produk. Kalau ada masalah, solusinya terintegrasi, pakai sistem dan sebagainya. Kemudian pengiriman atau delivery kecepatan, butuh waktunya ingin lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Kemudian terakhir pelayanan terhadap pelanggan lebih baik sehingga pelanggan itu akan balik lagi. Nah, mengapa ini? Faktanya begini, saya cerita fakta ya sekarang ini. Ketika startup semacam Gojek, semacam Grab itu pertama kali apa-apa murah, ada diskon, ada selain diskon harganya dipermurah, kemudian ada fasilitas lain, ada bonus dan sebagainya. Di awal-awal, kenapa? Karena memang bakar uang mereka. Pertama kali startup itu didirikan oleh beberapa orang, membuat proposal yang bagus, dijual kepada investor berminat, dalam masa tertentu investor membiayai. Maka startup itu bisa tumbuh karena duit investor. Kemudian startup itu menarik pasar dari pasar tradisional, bisa dari Gojek biasa, dari warung yang kalau kita datang beli dan sebagainya langsung ditarik dengan aplikasi sistem dia. Tentu saja dia harus punya nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya adalah harganya sama karena diskon, kemudian mungkin ada tambahan dan sebagainya. Sehingga pernah terjadi kita beli langsung dibandingkan dengan beli lewat aplikasi, ternyata lebih murah lewat beli aplikasi. Padahal kita nggak perlu datang. Tapi sekarang yang terjadi nggak seperti itu. Jadi pelanggan yang ingin dipertahankan ternyata mulai berlari-lari satu demi satu dan kembali ke pola tradisional. Karena pelanggan yang cerdas akan berpikir duit segini lebih bagus saya gunakan untuk yang lain. Mau contoh. Sebelumnya harga saya itu di tempat saya ada namanya Pizza Kampung. Gitu kan? Jadi nggak jauh, sekitar 200-an dari rumah sehingga. Jadi saya kenal orangnya sehingga kemarin dia heran, Pak sekarang kok beli langsung gitu, lebih murah, kayak gitu. Jadi pizza itu di dalam aplikasi online itu satu paket isinya 3, harganya 60.000. Nah, ketika di zaman awal 60.000 itu ditambah dengan biaya aplikasi belum ada waktu itu. Biaya pengantaran aja waktu itu hanya kena 5.000. Sehingga total beli 3 pizza harganya 65.000. Tiba-tiba di situ ada diskon. Karena gini 20.000. Sehingga harga pizza itu menjadi 45.000 net.
saya nunggu di rumah, sudah diantar lewat uang elektronik juga, akhirnya harganya 45.000. Itulah dulu sebelum BBM naik dan sebagainya, harganya 45.000. Maka meskipun dekat, saya pesan lewat aplikasi. Nah, ketika BBM naik dan sebagainya, akhirnya saya pesan lagi. Ternyata harganya nggak ada diskon sama sekali. Harganya tahu, diskon nggak ada. Di Pisa 3 itu 60.000, ditambah biaya aplikasi 3.000, ditambah biaya pengantaran 11.000. Jadi 60 ditambah 363 ditambah 11 74.000 jadinya. Nah, tahu begitu, saya udah terlanjur belilah, udah nggak apa 74. Akhirnya saya datang sendiri ke tempatnya, nggak datang untuk saya bukan datang, saya WA pesan ini gitu kan. Ternyata di harga aslinya kalau kita beli langsung itu harganya 50.000 bukan 60.000, bisa 3 bisa 50.000. Kemudian saya WA, kalau udah matang Pak gitu kan, udah matang Pak, ya udah saya ambil. Cuma deket aja, nggak sampai 2 menit, sehingga harga sekarang saya hanya mengeluarkan 50.000. Mungkin kalau dihitung transportasi saya mungkin oke lah 3.000, 53.000. Tapi lewat aplikasi adalah 73.000, bedanya 20.000. Nah, nggak mudah jaga pelanggan kan. Kalau Anda customer cerdas seperti saya, maka yang kedua yang harus Anda jalankan, mengikuti pola saya. Maka customer relationship management itu nggak mudah karena harus menjaga pelanggan. Nah, maklum aja akhirnya banyak customer cerdas seperti saya, akhirnya yang laku di Gojek itu adalah bisnis murninya sebagai pengantaran orang, yang membeli barang akhirnya mulai berkurang. Yang terjadi sekarang adalah PHK, kalau nggak salah 1.500 orang PHK di GoTo. GoTo itu Gojek sama Tokopedia kan bergabung jadi GoTo, dan info terakhir 1.500 PHK. Nah, itu contoh ya, mengelola customer tidak mudah. Lalu fenomena itu harus bagaimana? Makanya ada sistem namanya CRM, Customer Relationship Management. Dasarnya apa sih CRM itu? Dasarnya adalah perusahaan komit menjadikan pengalaman pelanggan, customer experience, sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa sistem, proses, dan sumber informasi dapat mempererat hubungan dengan meningkatkan pengalaman. Menjaga pelanggan itu tidak sekedar mencatat pelanggan saya ini, tapi pelanggan itu diusahakan punya pengalaman yang menyenangkan, punya pengalaman yang baik, sehingga pelanggan akan datang terus. Tadi malam saya nonton sebentar di TV itu ngunduh tasakuran perkawinan Kaisang dan Erina gitu. Saya yakin Anda juga lihat. Saya lihat ada satu wawancara oleh desainer namanya Anna Avanti. Bagi para cewek mungkin mengidolakan, nanti kalau saya jadi manten, saya ingin busananya dirancang oleh Anna Avanti kan gitu kan. Orang yang punya Bunda Anna Avanti. Jadi pelanggan itu salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan Bu Susi, itu udah langganan 10 tahun, 15 tahun lebih. Yang lain juga begitu. Ternyata customer relationship management dikelola dengan baik sehingga tidak ada pelanggan yang lari. Padahal busana itu nggak murah. Padahal busana itu
itu lama nunggunya karena dibikin handmade satu-satu. Nah, itulah namanya agar pelanggan itu tetap kekeh, tetap komit dengan satu orang, dengan perusahaan kita contohnya, maka pelanggan harus dibuatkan pengalaman experience yang menyenangkan, yang baik. Lalu apa itu CRM? Yaitu suatu proses pengembangan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan strategis yang signifikan. Jadi pelanggan itu banyak dipilah-pilah, tentu saja para pelanggan sendiri juga tahu kalau saya punya duit sedikit nggak mungkin ke Avanti kan gitu. Nah, tapi itulah faktanya gitu. Jadi dunia-dunia seperti itu di pasaran sudah tahu saya harus segmennya kemana. Nah, untuk menjaga pelanggan dengan baik, maka ada yang namanya sumbangan IT. IT tugasnya adalah mengidentifikasi, mengembangkan, mengintegrasikan, dan memfokuskan kompetensi perusahaan pada suara pelanggan, suara pelanggan, untuk mendapatkan value pelanggan besar dalam jangka panjang. Pelanggan besar dalam jangka panjang. Jadi ada cara-cara memaintain pelanggan tidak secara tradisional, secara sistem. Gitu. Secara sistem. Contoh lagi, ini bukan negatifnya atau kekurangannya Gojek GoFood gitu. Kelebihannya sekarang ini. Ketika Anda terus-menerus minimal 2-3 kali Anda pesen makanan tertentu di misalnya GoFood gitu kan, di GoFood, maka langsung apabila Anda ketiga keempat ketika mau buka GoFood langsung ditampilkan resto yang kesukaan Anda atau yang pernah atau 2-3 kali sudah Anda pesan, itu langsung. Itulah fungsinya IT. Ketika Anda pakai Google Map dari Jogja ke tujuan tertentu yang lebih dari satu kali, pasti itu akan dalam list berikutnya. Di bawah itu sudah ada. Jadi dari asal Jogja, kemudian mau kemana, di bawahnya kosong itu, tapi di bawah itu sudah ada list kita mau kemana. Ya contohnya saya lah, sering mengunjungi anak saya di Bantul, maka listnya rumah di Bantul itu sudah ada di paling atas. This is how to serve the customer well, itu ya, itu by system, nggak bisa nyatet, itulah namanya customer relationship management. Nah, setelah Anda paham betul, relatif paham tentang definisi CRM, maka tadi kan pelanggan itu ada dua jenis, pelanggan yang potensial dan pelanggan yang strategis. Kemudian hubungannya itu apa? Dibentuk, dipelihara, dikembangkan. Maka ya Anda semoga paham betul, kalau kita punya tabungan di bank, kalau yang normal-normal aja misalnya di bawah 10 juta, di bawah 100 juta, itu Anda tidak dianggap sebagai istimewa. Jadi ya sudah, Anda harus antri dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya tabungan di atas 500 juta, maka otomatis bank akan memberikan kartu khusus, entah itu namanya Emerald, entah namanya Premium, entah namanya Luxury dan sebagainya. Dan Anda tiba-tiba masuk dalam grup pelayanan khusus, ditawarkan sesuatu dan sebagainya. Kalau Anda masuk ke bank itu, Anda nunjukkan kartu, maka Anda tidak perlu antri. Nah itu tahap berikutnya, maka dipelihara dan dikembangkan. Tapi dalam syaratnya memang Anda harus punya tabungan lebih minimal 500 juta di bank itu. Kalau tabungan Anda turun menjadi 100, turun lagi menjadi di bawah 100, otomatis keanggotaan Anda di dalam sistem itu di list, di blacklist, atau bukan di blacklist lah,
dicoret dulu sehingga apa? Anda nggak punya hak lagi. Cilakanya kalau kartu itu tetap dipertahankan, maka ada biaya bulanan terhadap kartu itu. Tapi apabila Anda masih punya tabungan di atas 500 juta, biayanya bulannya nggak ada. Kejem memang, tapi ini kita dari sisi pelanggan, bukan dari sisi pelayanan terhadap pelanggan, dari sisi perusahaan, bukan dari sisi pelanggan. Kalau pelanggan rasanya, bang selalu begitu. Ya memang begitu. Tapi itulah yang terjadi di dunia nyata, bahwa perusahaan-perusahaan itu memilah customernya itu sesuai customer yang potensial dan customer sinergis, yang strategis. Karena itu semuanya berhubungan dengan sistem yang akan dibikin dan sistem ada biayanya. Kalau kita itu yang normal-normal saja, sebagai penabung yang normal dan sebagainya, ya bank menghadapinya ya normal saja. Clear ya? Nah, lalu apa itu kesimpulan dari definisi CRM? CRM itu adalah suatu strategi bisnis yang bertujuan meningkatkan volume transaksi, selalu meningkatkan sales, meningkatkan penjualan dengan cara volume transaksi terhadap pelanggan makin meningkat jumlahnya, pelanggan makin banyak jumlahnya, makin meningkat dan makin banyak. Memang tujuan akhirnya pelanggan puas. Pelanggan puas, maka pelanggan akan membeli lagi dan akan loyal. Maka tadi dari awal pelanggan diberikan experience, pengalaman yang menyenangkan. Lalu dengan cara apa? Maka perusahaan harus menyediakan sumber daya, perusahaan harus menyediakan teknologi dan prosedur yang fokus pada hubungan dengan pelanggan. Biasanya yang clear ini adalah kalau yang tadi adalah perbankan, itu jelas sekali gitu kan. Kalau di dunia lain tadi saya jelaskan, kalau di aplikasi Gojek atau Grab, jelas kan kalau Anda sering membeli gitu kan. Tokopedia contohnya, kalau Anda sering membeli, maka Anda akan masuk dalam tingkatan customer ini yang customer gold, customer diamond dan sebagainya. Itu salah satu memaintain Anda agar tetap membeli dan membeli terus. Kejem ya, ya memang begitulah. Selama Anda masih bisa dikendalikan, Anda menjadi customer yang empuk, yang bisa dikendalikan oleh produsen. Makanya dalam kuliah sebelumnya, kalau saya tetap muka saya ngomong begini, ingat kebutuhan itu dapat diciptakan. Padahal secara umum dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang ingin kita raih itu ada dua kan. Apakah itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan? Harusnya semuanya itu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi customer, perusahaan atau industri itu bisa men-set up bahwa keinginan itu menjadi sesuatu kebutuhan. Contohnya begini, di zaman saya masih kecil atau zaman anak saya yang sekarang udah usia 30, itu tidak mengenal namanya diapos, pampers, kayak begitu kan. Jadi sebagai pelindung celana agar ompolnya atau kencingnya nggak kemana-mana, itu pakai kain halus, biasanya lerek-lerek itu kan, dimasukkan di celana sehingga nanti kalau si bayi atau balita itu pipis, ngompol dan sebagainya ditampung oleh itu. Tapi saya yakin zaman sekarang ini tidak ada ibu-ibu muda yang punya balita yang tidak kenal namanya istilahnya pampers, diampes. Kenapa? Ya itulah
Yang namanya dulu itu adalah keinginan, sekarang sudah kebutuhan. Semua orang, semua balita, enggak tingkat level yang kaya, yang miskin, itu semuanya pasti kalau balitanya diberikan pampers diapes seperti itu. Sampai kado pun lebih enak, udah kasih beli aja diapes pampers, kan gitu. Di zaman saya nggak ada itu. Jadi artinya kebutuhan dapat diciptakan. Oleh apa? Ya tadi customer relationship management, manage customer dengan baik dan kebutuhan, keinginannya apa? Akhirnya diciptakan kebutuhan itu. Nah, itu kan. Jadi CRM itu memang sangat penting karena apa? Data menunjukkan bahwa lebih bagus itu memaintain customer lama daripada mencari customer baru. Karena apa? Karena biaya untuk menjual atau memaintain atau mencari pelanggan baru itu 7-10 kali lipat dibanding memaintain pelanggan lama. Biaya mencari pelanggan baru itu 7-10 kali lipat dibanding memaintain pelanggan lama. Padahal peluang menjual kepada pelanggan baru itu peluangnya maksimal 15%. Itu ada surveinya begitu. Ya. Artinya apa? Promosi 85% gagal mendapatkan pembeli baru. Paling banter 15% itu mendapat pembeli baru. Maka kenapa kita tidak memaintain pelanggan lama dengan baik? Itu dasarnya itu. Data lain menunjukkan apa? Dengan kita memaintain pelanggan lama, maka terdapat 25-27% kenaikan keuntungan. Itu data ini dipakai orang bank nih yang jelas gitu kan. Apalagi dengan sistem sekarang bisa langsung WA dan sebagainya. Jadi data ini menunjukkan bahwa dengan memaintain pelanggan lama, maka 25% sampai 20% keuntungan meningkat. Tuh. Terakhir ada data mengapa CRM itu penting adalah 90% pelanggan yang tidak puas tidak akan pernah kembali. Jadi hati-hati menyakiti pelanggan. Gitu kan. Hati-hati menyakiti pelanggan karena pelanggan apabila tersakiti dan pelanggan punya alternatif lain, maka pelanggan 90% pelanggan tidak akan balik. Saya contohkan saya lah. Saya itu beli apa-apa lebih banyak memang online gitu kan. Kadang beli raket dan sebagainya online. Jadi saya pernah Shopee, nggak tahu tiba-tiba di blacklist. Padahal saya pesennya normal-normal aja di blacklist. Kemudian ketika ini yang buat untuk buka blacklist saya, itu saya harus menyertakan KTP dan sebagainya gitu. Ya untuk apa? Saya mau masuk Shopee lagi, nggak guna karena masih ada alternatif lain. Ada Lazada, ada Tokopedia, sehingga Shopee kehilangan satu customer saya. Ya bagi Shopee nggak masalah, tapi apabila itu terjadi banyak customer, maka datanya menunjukkan 95% pelanggan yang tersakiti atau tidak puas tidak akan balik. Itu harus di-maintain betul-betul oleh industri atau perusahaan dengan sistem yang namanya tadi CRM, Customer Relationship Management. Nah, dengan
data-data itu, maka CRM ini sangat perlu untuk memaintain pelanggan yang lama, dan juga kalau pelanggan baru itu dia dilakukan promosi di luar program-program CRM. Clear hubungan mengapa CRM penting. Sekarang kita bahas lebih lanjut adalah hubungan dengan pelanggan itu seperti apa sih, gitu kan? Pertama, hubungan dengan pelanggan itu adalah ketika pelanggan pertama kali berhubungan, ketika produsen pertama kali dengan konsumen, maka yang pertama adalah membentuk hubungan yang baik. Membentuk hubungan yang baik. Apabila tidak terjadi hubungan yang baik, maka pembelian biasanya hanya sekali. Tapi apabila ada rasa nyaman, maka biasanya pelanggan ingin beli lagi. Customer harus berpikir untuk meningkatkan hubungan itu ke level yang lebih tinggi. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang Anda baca atau Anda ngikuti di medsos, atau Anda ikut aplikasi yang saya katakan tadi, Gojek, GoFood, apalagi ada Tokopedia, ada Shopee. Kalau yang lain-lain mungkin saya kurang paham di luar itu, tapi masih banyak. Kalau anak saya itu aplikasinya banyak, aplikasi beli buah pun ada kan gitu. Sehingga beli buah itu tinggal diantar dan sebagainya. Ternyata anak saya puas, pesennya ke situ terus gitu. Kemudian tadi, apabila sudah timbul hubungan yang enak, harus ditingkatkan terus. Dengan cara apa? CRM menyediakan informasi harus begini. Nah, termasuk kadang-kadang men-share tentang kesehatan. Tadi misalnya tentang buah, manfaat buah dan sebagainya, gitu kan. Dan akhirnya hubungan itu dipelihara terus. Jadi tidak harus membeli, terkadang produsen itu memberikan sesuatu gift, bonus, agar customer ingat betul bahwa saya di-maintain dengan baik. Itulah tahap hubungan yang terjadi. Nah, inginnya apa sih? Gitu. Inginnya adalah agar dalam jangka panjang CRM itu sistemnya mahal, maka hubungannya ingin jangka panjang. Membangun aplikasi Gojek, GoFood, apapun yang kalau kita lihat di handphone ini misalnya gitu kan, itu ada aplikasi, contoh aja lah, saya ada aplikasi, saya itu suka nonton bioskop gitu, ada CGF, CGV apa ya, yang saya sering nonton itu di misalnya di Meguwo gitu kan, di Meguwo situ, di Transmart gitu. Itu apabila ada film baru langsung ngasih sign ke saya, ini film baru gitu. Jadi maintain itu dalam jangka panjang. Jadi modal awal membuat CRM itu memang di zaman sekarang harus punya aplikasi yang bisa di-download dan bisa dioperasikan dengan mudah. Jadi kalau di handphone saya itu ada banyak lah. Contohnya yang misalnya ini aplikasi pengingat jadwal sholat gitu kan. Yang namanya saya ada Usoli, itu langsung mengingatkan saya. Jadi memang ada aplikasi yang beli, ada aplikasi yang gratis. Inilah salah satu sekarang CRM itu tidak bisa lepas, tidak bisa tidak ada di handphone Anda secara tanpa Anda sadari. Lalu duitnya mereka dari mana? Gitu kan? Ya dari iklan, dari sebagainya kan, ada yang bayar, ada yang begitu. Jadi keterlibatan hubungan customer dan produsen dan produser dan pelanggan, itu customer dan pelanggan, customer ya pelanggan ya, produsen dan pelanggan atau industri dan pelanggan itu adalah inginnya keterlibatan jangka panjang. Jadi tidak hanya partnership, akhirnya sampai ke sinergi. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Salah satunya kalau ada kesalahan, ada kekurangan, itu kalau pelanggan ngasih tahu ini yang kurang, ini yang kurang gitu. Maunya begitu. Jadi tahap-tahap itu memang harus dilalui, dibangun oleh
industri atau oleh produsen. Lalu tadi di muka saya contohkan dari mana produsen itu dapat data tentang pelanggan sih. Banyak terjadi memang data-data bocor, database itu dicuri, dijual dan sebagainya gitu kan. Sekarang kalau hati-hati Anda mengupload KTP tiba-tiba beredar di medsos dan sebagainya, ya itulah harus hati-hati. Tapi khusus untuk CRM ini, informasi apa yang dibutuhkan? Gitu kan? Satu, informasi penjualan. Jadi data ini perlu untuk mengantisipasi atau untuk melayani customer berikutnya. Informasi belum penjualan itu baik dari internal maupun customer itu belinya apa-apa. Kemudian informasi pelayanan pelanggan. Pelanggan itu ingin dilayani kayak apa. Kemudian termasuk data pemasaran. Informasi tentang pasar. Informasi tentang tipe pelanggan. Kadang-kadang kita itu kan dikasih survei, ngisi nama, umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan, gaji dan sebagainya. Informasi itu dikumpulkan untuk mensegmentasi pelanggan Anda sebagai pelanggan, akhirnya nanti diolah oleh industri lewat CRM sistemnya sehingga diharapkan memberikan perlakuan yang pas kepada pelanggan termasuk Anda. Jadi itu seperti puzzle gitu, akhirnya pelanggan itu disusun menjadi puzzle-nya lengkap, akhirnya profil pelanggan itu jadi lengkap. Gitu kan? Profil pelanggan itu jadi lengkap. Dan terkadang itu di dalam dunia sekarang kita tidak tahu dari mana tiba-tiba dapat WA dari ini Anda mendapatkan fasilitas gini. Terkadang itu ada yang betul, ada yang tidak betul. Tapi kalau yang benar, pertanyaannya dari mana mereka mendapatkan info seperti itu, gitu kan? Ternyata dikumpulkan dari banyak itu data yang secara sadar atau tidak sadar Anda masukkan ke handphone, dikumpulkan sehingga orang itu tahu Anda sebagai profil lengkap seperti ini, butuhnya kemungkinan ini. Jadi kayak saya misalnya di zaman dahulu sering bepergian, tiba-tiba langsung dapat tiket gratis atau bukan tiket diskon tujuan ke sini dengan fasilitas begitu. Nanti dapat promosi nginep di hotel kan gitu. Ya kenapa? Ya karena saya ketika masuk ke hotel kan ngisi data gini. Nah, itu akhirnya digunakan dimasukkan aplikasi mereka, akhirnya menawarkan sesuatu, men-maintain saya. Begitu. Nah, jadi informasi mengenai customer itu dicari betul oleh industri. Dicari, dihubungkan, digabungkan dan sebagainya sehingga puzzle itu menjadi lengkap. Akhirnya ketemulah bahwa profil dari pelanggan itu kayak begini. Sehingga Anda dilayani kayak begini oleh industri. Itu berdasarkan pada survei yang detail. Lalu langkah selanjutnya apa? Tentu saja setelah itu IT bermain, membuat mengenai web, mengenai email, fax. Dulu ada fax ya, sekarang nggak ada lagi lah. Aplikasi, kemudian dikonekkan dengan WA para pelanggan. Akhirnya dengan sistem itu maka customer relationship management terbentuk di perusahaan X. Kadang-kadang secara otomatis dia menawarkan aplikasinya ini loh Pak, download aja Pak, kan gitu kan. Download melalui sistem di aplikasi yang pakai Android atau yang pakai iOS kan, iOS itu semuanya tinggal download. Itulah aplikasi dari customer relationship management. Nah, jadi semoga ini bisa memahamkan Anda, lalu
sistem-sistem itu banyak pertimbangan. Kalau Anda sebagai organisasi entah jual atau beli itu perlu bahasan lebih lanjut, tetapi intinya pelanggan harus di-maintain. Pelanggan dengan di-maintain itu caranya adalah profil pelanggan itu dicari hasilnya dari satu demi satu sehingga menjadi lengkap. Kemudian paket lengkap itu akhirnya perusahaan yang punya CRM itu secara masif mempengaruhi Anda dengan diminta download aplikasi, dengan diminta keanggotaan, dengan diminta promosi-promosi dan sebagainya. Ada dua sisi mata uang, yaitu sudah umum. Kalau dari segi customer Anda harus menjadi customer yang cerdas, tetapi kalau dari segi produsen atau industri Anda customer diminta untuk loyal, diminta untuk menjadi anggota organisasi yang puas, yang di-maintain terus sehingga punya pengalaman yang menyenangkan. Demikian bahasan mengenai customer. Terima kasih. Semoga ini memberikan view lebih jauh mengenai Anda bahwa di dunia industri ada yang namanya kita bahasan industri sendiri, bahasan mengenai sistem dan kemudian orang, dan terakhir pelanggan atau pasar yang harus dihandle dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.